lihat kehamparan lautan. Apakah Bang Aina di lautan itu ada Bang Aina di sana? Ada. Tak ada kan? Jadi fahamlah di situ. Berarti yang nengok itu bukan Bang Aina. Ya? Yang nengok ke sana itu bukan Bang Aina, tapi yang memandang itu adalah diri dia atau diri yang dikatakan diri berkesadaran tadi atau diri kesadaran atau yang dikatakan diri Tuhan. Ya, kalau kita memandang ke satu hamparan, baru kita tidak melihat kita di sana. Nah, itu kita harus sadar diri tuh. Ya. Nah, kenapa? Karena kita ini kalau memang ada kita di sana, berarti kita itu artinya bagaimana ya? Berarti kita itu adalah artinya memang betul-betul kita ini artinya Tuhan itu memang di sana, aku di sini. Kayak gitu. Tapi karena kalau tidak ada kita di sana, berarti yang memandang kita harus sadar siapa yang memandang ini. Bukankah kita ini buta? Bukankah kita ini tuli? Bukankah kita ini bisu? Makanya kalau kita mengantar orang yang meninggal dunia, sahabat beriman, ya kita harus sadar diri di situ. Ya kita bertanya, pandang orang yang meninggal tuh. Di mana tadi dia bercerita, di mana dia tadi berjoget-joget, di mana dia tadi lagi makan, di mana yang dia buat bergerak tadi di mana? Di mana dia sekarang? Tadinya dia senyum-senyum, di mana itu senyuman? Tadinya dia merokok, di mana tadi yang merokok tadi? Yang merokok itu udah kembali. Nah, itu diri kita tuh. Diri yang sebenar-benarnya diri kita itu. Makanya kalau nggak ada dia, kalau tidak ada dia, tidak mungkin ada Zohir ini. Ya, tidak mungkin, mustahil Zohir ini ada. Ya. Makanya kalau memang janin atau seorang bayi dilahirkan di atas dunia lantar dia meninggal, berarti itu tidak ada dia di situ. Ya, nah, akhirnya bayi ini meninggal dengan artinya meninggal dunia dalam bagaimana dia saat dilahirkan. Dia tidak ada di dunia karena tidak ada dia. Berarti kita ini manusia diadakan oleh dia. Kita nyata karena dia. Gitu sahabat beriman ya. Nah, begitu makanya, ya Bang Aina. Ya, Paham baik. kan? Alhamdulillah. Ya, baik, ngerti. Alhamdulillah. ya. Dia kan punya 7 tuh ya. Bang Aina dia punya 7 ya, punya 7 sifat ya. Sifat ini dikatakan sifat ma'ani ya, atau ma'nawiyah. Ya 7 ya, kodrat, iradat, sama, kalam, hayat, basar, ya. Nah, jadi ini semua berfungsi dalam diri kita, berfungsi ya. Nah, penglihatan, pendengaran, ya, ucapan, hidup, ada ilmu, ada gerak, ya, ada pandangan. Nah, ini fungsi. Nah, gitu. Jadi yang menggerakkan, yang mendengar semua dia. Jadi. Iya. Betul. Jadi yang ada dalam pikiran kita ini, yang ada di kepala kita ini, yang seakan-akan kita merasa kita yang artinya yang bergerak, kita yang mendengar. Nah, ini dibuang ini Bang Aina. Ya. Nah, dibuang di kepala nih. Biarkan dia yang mendengar, biarkan dia yang melihat. Ya, di sini kita masukkan yang 7 tuh, 7 kesadaran. Ya, ini yang dikatakan sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani. Nah, ini orang-orang yang mukminin kalau sudah mampu menerapkan ya, orang-orang yang sudah dikatakan orang-orang yang mukminin. Ya, ini orang-orang yang soleh nih, orang-orang yang selamat dunia akhirat nih. Ya. Nah, orang yang memakai 7 sifat Allah tadi. Karena Islam itu sudah terbagi berapa golongan ya, hanya satu golongan yang diterima oleh Allah, yaitu 73, 72 tuh tak ada. Ya, 72 itu tak ada lah, ya tak ada. Hanya satu golongan yang ada, yaitu yang membawa sifat Allah tadi. Kalau orang yang membawa sifat Allah ini pasti sudah akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti dia sudah penuh dengan kesadaran, sudah diliputi oleh kesadaran itu. Ya. Insyaallah ta'ala.
Ya, inti dari subhanallah. Ya, Masya Allah. Iya, Bang Arumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ya. Nah, itulah 7. Ya, 7 sifat kesadaran diri manusia. Ya, kita jalankan tuh ya. Nah, kalau kita sudah paham di sini, yang melihat dia, yang mendengar dia, nah, jangan mengaku kamu yang melihat, jangan mengaku kamu yang mendengar, Bang Aina. Ya, kalau dia memang dia yang mendengar, dia yang melihat, berarti mampu nggak kita mencegah tuh perbuatan keji dan mungkar? Kalau memang kita udah sadar nih yang mendengar adalah Allah nih, mampu nggak mencegah tuh perbuatan keji dan mungkar? Nah, kalau kita sudah mampu, ya, artinya memang kita sudah sadar yang mendengar adalah Tuhan. Berarti di situ kita sudah pastinya juga mampu ya mencegah. Berarti bagaimana? Jangan kita membawa pendengaran kita pada pendengaran yang tidak baik. Tapi kalau masih dikuasai oleh masih dikuasai oleh keakuan ya, masih dikuasai keakuan diri ya, pastinya walaupun ini kita udah tahu nih, ini pendengaran Allah, ini penglihatan Allah. Ya, tapi karena keakuan masih menebal, ya di situ kita berani tuh. Ya, masih nengok-nengok yang tidak baik, masih mendengar yang tidak baik, ya, masih berbicara yang tidak baik, ya. Nah, makanya berbahaya tuh keakuan tuh, ya, yang selalu membisikkan di dalam dada manusia untuk menghancurkan ketakutannya kepada Allah. Ya, ya, ini yang ditakutkan. Udah tahu tapi nggak mau lakuin ya, nggak mau menerapkan. Kalau memang udah sadar ya, ini kalamnya kalam Allah nih, kalamullah nih ya, yang berbicara hanya Allah, berarti kita menempatkan bicara Allah ini pada yang baik-baik, bicara yang baik-baik ya, nah gitu ya, bicara yang baik-baik, bicara yang lembut-lembut kepada orang ya. Jangan sampai sakit hatinya karena bicara kita ya. Jangan pula ya sahabat beriman, makanya sahabat beriman ya, tanpa dengan membersihkan adat-adat yang dalam diri kita yang termasuk keakuan ya, memang tidak gampang itu ya. Jadi harus butuh bagaimana kita pelan-pelan saja sahabat berimannya menerapkan. Kita harus mampu sahabat beriman mencegah perbuatan keji dan mungkar, harus mampu. Makanya sholat itu bagaimana orang-orang yang sudah memang sudah baik ya, asal usulnya itu orang yang sholat itu sudah baik ya, bukan sholat balik sholat ceritain orang ya, bukan balik sholat lepas itu kumpul bareng tetangga ngerumpi nyeritain tetangga gini gitu, bukan begitu ya. Karena apa? Karena kamu lakuin begitu karena tidak ada dasarnya, memang orangnya tidak baik, lepas itu kamu sholat. Jadi jalannya keseharianmu memang tidak baik terus. Tapi kalau dasar kita sudah baik, ya kita sudah amanu, ya sudah kenal Tuhan, sudah bawa 7 sifat ma'nawiyah tadi, sifat ma'ani, ya. Itu udah dasar tuh. Tentunya apa yang kita bawa di sholat ini sudah tentu baik, ya sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Makanya kalau orang bilang, saya ini lagi berdosa, ya lagi berdosa saya ini, ya ada kalanya orang kayak gitu ya, saya lagi berdosa, saya mau minta ampun kepada Allah dengan bagaimana cara saya sholat, ya sholat itu tidak menyembuhkan, ya sholat itu tidak menyembuhkan, makanya dirikanlah sholat untuk mengingatku sesungguhnya sholat itu wajib, artinya bagaimana dia hanya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah bukan mengobati. Sholat harus dipaksa, sholat harus menjadi kebiasaan. Itu kata-kata amalia. Makanya kalau saya bilang kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu lebih bahaya, bagaimana ya? Jangan dulu sholat. Kita kenal Allah dulu, kita kenal Tuhan, baru sholat. Kalau kita ikut sunnah Nabi kan kenyataannya kayak gitu. Gitu sahabat beriman ya.
Jadi memang pada mulanya, pada sononya itu kita sudah baik. Ya, karena sholat ini ditujukan hanya untuk orang-orang yang sudah baik. Ya, bukan baik kepada Allah, tapi dia sudah tunduk baik kepada dirinya sendiri. Kalau orang sudah baik kepada dirinya sendiri, tidak akan mampu lagi mengkoreksi orang lain. Tidak akan lagi mampu untuk menyalahkan orang lain. Kalau memang dia sudah baik pada dirinya sendiri. Nah, itulah orang-orang yang diizinkan sholat tuh. Ya, wajib kamu sholat. Ya, kalau kamu sudah amanu kata Allah, ya tentukanlah sholat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang sudah aman, sholatlah. Karena itu sudah wajib bagi kita. Nah, kalau sudah kita amanu, itu bukan lagi perintah. Sudah ikhlas dalam hati nurani kita. Ya, sholat bukan lagi karena pahala, sholat lagi bukan karena surga dan takut kepada neraka. Hanya Allah semata. Ya. Begitu kuncinya sahabat beriman. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita harus artinya saya menyuruh di sini berhenti dulu sholat, tidak. Ya, tapi bagaimana orang yang sholat itu sudah memiliki kesadaran. Makanya 3 syarat sholat. 3 syarat wajib sholat. Pertama apa? Yang 3 syarat wajib sholat itu, yang pertama dia harus Islam. Kalau dia sudah Islam berarti sudah mengenal Tuhan. Kedua apa? Akli. Berarti harus memiliki ilmu sholatnya. Ya, memiliki ilmu dalam sholat. Ketiga apa? Balik. Sudah sampainya kesadaran sejati pada diri. Ini balik. Ya, balik bukan berarti kayak macam artinya sampai kepada artinya umur yang dewasa. Bukan, itu amalia. Nah, itu amalia. Coba contohnya, saya ini orang pembuat maksiat. Ya, lepas itu saya mau datang sholat, ya untuk menenangkan hati. Nyambung nggak kamu dengan Tuhan? Nyambung nggak? Enggak nyambung. Karena yang satu air, yang satu minyak, yang satu berhadas, yang satu maha suci. Nggak nyambung. Masa yang satu bersih, yang satu kotor mau sama-sama bergabung? Kalau Tuhan di sana, aku di sini, dia nyambung. Kalau Tuhan di sana, aku di sini, itu nyambung. Walaupun saya juga berhadas, saya juga mampu berhadapan. Tapi ini menyatu, bermiraj. Nyambung nggak nyambung. Ya makanya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah amanah, yang sudah membawa amanah-amanahku. Apa amanahnya? Yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Yaitu kuluk. Kuluk itu apa? Ibadah. Ibadah itu apa? Syahadah. Syahadah itu apa? Berhubungan. Itu yang dikatakan kuluk. Itu yang dikatakan akhlak. Itu yang dikatakan syahadah, berhubungan. Kalau kita berhubungan dengan Maha Suci sedangkan kita ini kotor, yang nyambung, adanya kotor, bagaimana dia mau bisa masuk? Bagaimana kita mau bisa bersatu? Bagaimana kita bisa mampu bertajali? Ya. Makanya bagaimana dengan cara mensucikannya? Mensucikannya berarti kita harus mematikan diri kita, ya, mematikan keakuan kita. Itulah penyakit batin, itulah hadas, ya, penyakit batin, ya. Matikan diri kita pelan-pelan, ya, dengan tadi bagaimana tadi dengan 7 sifat Allah ini kita jalankan, jangan kita mengakui, ya, kita jalankan sifat keakuan tadi kita matikan. Bukan kita berarti tidak ada di situ, ya. Tapi tidak kita merasa mengakui lagi kita yang melihat, tidak kita merasa lagi kita yang berjalan, yang memiliki tubuh itu, yang mendengar, ya. Sudah tidak kita merasa lagi kita yang mengakui. Ya.
Jika Tuhan sudah menguasai diri kita, ya berarti kita sudah selamat dunia akhirat. Berarti perjalanan kita di dunia menjadi perjalanan hasanah yang mampu membakar bara api neraka. Ya, yang mampu memadamkan bara api neraka, yang mampu memadamkan bara api neraka. Amin. Wakina azabannar. Udah selamat tuh. Udah selamat kita dunia, udah selamat kita juga akhirat. Nah, itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Di sebalik sebenarnya diri adalah aku sendiri. Jadi ya, makanya bagi orang yang tidak punya kuantitas dan kualitasnya, tidak menguasai perbendaharaan hakikat Allah dalam Islam, tidak mungkin dia jadi ulama. Ini saya ulangi lagi. Ya. Dan dia tidak memiliki derajat di mata Allah, ya, tidak mungkin Allah buka keimanannya. Ya. Tidak mungkin Allah berikan kemampuan terhadap dia, sementara rohaninya masih di bawah normal. Ini dikatakan al-Qaid, semua ada perhitungan bagi Allah. Kekuatan Al-Fatihah di dirinya, apa kekuatan Al-Fatihah? Alif lenyap dalam huruf ba. Ya, berarti kita berjalan membawa keinsanan Allah di atas dunia ini. Inilah perjalanan hasanah atau perjalanan Allah di atas dunia. Ya, itulah kekuatan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu perjalanan Allah dalam diri manusia. Inilah kekuatan Al-Fatihah di dirinya. Tidak berapa Al-Qaidulnya, tidak berapa Al-Qaidul imannya kalau baru hanya hilang timbul. Ya. Berarti baru 30% Al-Qaidulnya. Ya untung-untung 30, kalau 20 masih untung 20, kalau 10 masih untung 10. Tapi kalau kosong, merasa diri kita yang wujud, merasa diri kita semuanya, ini Allah bingung lihat kita nih. Ini saya mau kasih nama apa manusia ini? Ya. Saya mau kasih nama apa, tapi dia bawa kenikmatan saya, dia bawa nafas saya, tapi namanya apa ini manusia? Bingung. Akhirnya menjadi dinamakan bangkai yang berjalan. Orang hidup tapi mati di mata Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Saya mau nanya satu ke Mbak Bang deh. Ya, silakan Bang Aina. Nama rohani ada kah? Nama rohani. Nama bagi rohani ada kah? Kalau dalam pemahaman nama rohani itu sebenarnya begini ya. Itu asal usul dari batin ya. Kalau nama ya batin, kita nukil dulu ya. Dari batin ya, batin baru maujud menjadi nyawa kita ya. Nyawa kita ini artinya bagaimana dia bertajalin menjadi zat. Zat ini dia bersifat. Lalu gimana yang dikatakan rohani? Itulah nyawa kita ya. Atau bagaimana maksudnya Bang Aina itu nama-nama seperti kayak nama kita gitu ya. Namanya rohani itu ya nama kita itu. Oh. Namanya Bang Aina ya berarti namanya rohaninya Bang Aina itu ya Bang Aina. Tidak mungkin di sana Bang Aina macam namanya Bang Aina nih ya. Terus sampai di sana tuh di alam sana nanti dipanggil Dedi di padang masyar. Dedi sini kau Dedi. Terus Bang Aina balik enggak? Kak Nevi juga nggak bisa. Iya itu. Bang Aina namanya kemarin diterangkan nama hostnya nggak mudeng itu. Nama pakai nama ikatmu, nama paspor. Kalau dia macam ada pemahaman Bang Aina, minta maaf sebelumnya ya, saya bukan artinya menjatuhkan pemahaman orang lain. Kadang-kadang ada pemahaman, ada nama ruh. Ya. Nama ruh itu tidak lepas dari nama kodrat, tidak bisa kita ganti-ganti itu nama tuh. Ya. Makanya Allah katakan apapun yang diberikan nama Zohir itu tetap nama saya. Ya, kenapa? Lalu si Zohir ini mengatakan kepada Tuhan, maksudnya bagaimana Tuhan? Tuhan ini menerangkan itu kan Zohir saya tuh. Kalau sampai di dunia kalau diberi nama itu tetap nama saya. Gitu ya.
Nah, gitu. Jadi kalau kadang kita mendengar dengan pemahaman orang lain bilang batin ini ada nama, rohani ada nama, ya nggak apa-apa. Nggak kita artinya nggak kita menyalahkan ya. Nah, cuma saya tidak bisa lari dari Al-Quran ya. Apa yang dikatakan Al-Quran itu yang saya katakan ya. Apa yang saya kaji, artinya yang mursyid saya kaji di Al-Quran itu yang saya katakan. Tidak saya menambah dan tidak saya melebih-lebihkan. Itu Kak Elis ya, Kak Elis yang di bawah kan tadi tanya di atas itu. Udah diwakilkan tadi. Di nama rohani kita sama kita, nama KTP kita sama. Makanya Islam itu kan saya sudah ulang-ulang tadi. Islam itu kan agamanya diri. Ya. Kalau agamanya diri itu apa? Islam itu agamanya Bang Hamba Allah. Kalau Bang Aina agamanya Bang Aina. Kalau Umi Kasanova berarti agamanya Umi Kasanova. Itu kan agamanya diri. Ya. Diri itu yang mana? Diri yang sebenar-benarnya diri kita. Ya. Makanya kadang-kadang saya kasih kiasan, coba kita bercermin. Dia itu sama dengan kita tuh, nggak ada beda-bedanya. Gigi kita, ya, pokoknya sama. Cuma dia bedanya apa? Dia tidak berurat, dia tidak berurat, dia tidak bertulang, dia tidak berhadas, ya. Itulah yang diri yang meliputi kita tuh. Itu yang dikatakan diri halus. Itu yang dikatakan kodrat, iradat, samar, basar, kalam, ayat. Coba dia memanggil kamu di dunia, balik nggak Bang Aina? Balik, dia balik tuh. Ya. Kalau dia manggil kan Bang Aina, pasti yang sifat tadi balik nggak? Ya, kalau macam orang lain manggil tuh Bang Aina, balik nggak Bang Aina? Balik, karena yang mendengar apa? Yang mendengar pendengarannya, yang memanggil namanya, gitu. Tidak mungkin juga nanti di padang masak, oh ini namanya Bang Aina. Lepas itu Tuhan manggil, Bobby sini Bobby. Ya, kalau dipanggil Bobby ya nggak mungkin balik. Kenapa? Sifat tidak merasa memiliki nama itu. Makanya karena nama ini ya. Pendengarannya merasa memiliki nama itu miliknya, makanya dia balik pendengaran ini, dia balik tuh noleh. Dia noleh, dia melihat dengan dengan pandangannya, semua kan itu dia. Kenapa harus dipisah-pisahkan dengan namanya? Makanya dalam hukum Islam itu bagaimana kita memberikan nama anak kita itu dengan nama yang baik-baik. Ya? Makanya juga hukum dalam Islam itu diwajibkan nama kita itu kita jaga. Karena apa? Itu namanya Tuhan, ya. Nama Tuhan. Kalau kita katakan Allah, itu seluruh alam semesta tuh, Tuhannya seluruh alam semesta. Itu dalam sistem adab, ya. Dalam adab, pasti kamu Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Semua Allah nih. Itu sistemnya adab. Kalau sudah masuk di dalam diri kita, itu yang dikatakan ilah atau Tuhan. Tenggelam menjadi Allah goib. Dia bukan lagi berpotensi nama. Tapi saat kita menyebut, itu masih potensi adab. Ya. Karena apa? Alif lam lam ha itu bukan Tuhan. Ya, itu nama. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan nama Tuhan. Ya, makanya Allah sengaja turunkan namanya Alif lam lam ha untuk kita mengenal asmanya. Asmanya ini digoibkan. Ya, kalau kita sudah menuju kepada wujudnya ilah ini, ya, ilah ini. Makanya Allah goib. Sudah menuju ilahnya. Menjadi apa? Robbinas, penguasa diri kita. Penguasa yang ada dalam diri kita. Kalau kita menjadikan dia seluruh umat, dia menjadi ilahinas, Tuhannya seluruh manusia. Kalau kita menjuruskan ke dalam diri kita, menjadi Robbinas, penguasa di dalam diri manusia. Kalau kita menjuruskan ke alam semesta, menjadi Robbil alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan seluruh semesta alam. Tuhan seluruh sekalian alam. Apa alam? Semua nih yang hidup nih. Yang ada dalam diri kita. Itu sahabat Birimania. Jadi makanya ada kemarin saya kiaskan tentang bagaimana ya dikatakan apakah aku ini bukan Tuhanmu, ya.
Bala, sesungguhnya sesungguhnya kamu itu adalah Tuhan kami ya Rob kami. Ini artinya bagaimana artinya memberikan kiasan. Turunlah engkau wujud. Aku tidak mau turun ya Allah. Karena aku sudah nyaman kepadamu. Turunlah, inilah utusanku. Inilah pilihanku. Inilah utusanku. Turunlah engkau. Sebagai perantaraan diriku. Iya Rohku, bisa aku turun di dunia, tapi aku ada pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Apabila orang bertanya siapa Tuhanmu, ya. Lalu Allah menjawab, ya. Apapun itu namamu, itu namaku. Ya. Apapun itu namaku, itu namamu. Makanya kita ini semua namanya Allah nih. Di mana kau memandang di situ wajah-wajah Allah, apapun namaku, namamu, apapun namamu, namaku. Itu kata-kata hakikat. Maksudnya bagaimana ya Allah? Kamu itu kan zohirku tuh. Ya, kamu minjam zohirku tuh. Kamu pinjam zohirku turun ke dunia. Makanya zohir itu kalau dikasih nama yang baik-baik. Karena itu namaku. Karena itu zohirku. Berarti itu namaku. Ya. Nah, dan Allah di situ tadi katakan apapun namaku itu namamu. Apa itu yang dikatakan namaku, namamu? Yaitu di mana-mana tuh Allah tuh. Di mana kamu melihat di situ wajah-wajah Allah. Semua Allah nih. Semua asma nih, asma semua nih. Ya, semua kelihatan, yang kelihatan itu dikatakan asma, itulah Allah, alif lam lam ha. Itu yang dikatakan asma. Asmaul husna. Ini yang kelihatan nih. Makanya ayat Al-Quran itu dikatakan manusia, artinya wujud manusia. Ayat itu wujud. Wujud. Yang kelihatan ayat itu wujud. Pokoknya yang dikatakan nampak-nampak itu semua ayat. Semua asma. Semua alam. Itu yang kelihatan tuh. Yang makhluk-makhluk hidup yang kelihatan. Ya, atau dalam bahasa hakikatnya Nur Muhammad. Itu asma tuh. Apa asma? Apa yang dikatakan asma itu? Ya alif lam lam ha. Diturunkan kepada manusia, lepas itu manusia mengkajinya, hilanglah asma tadi, alif lam lam ha menjadi goib. Goib sudah goib, turunlah kita ke ilah. Ilah sudah, oh ini ilah ya. Nah, kita lagi bukan berhenti di ilah, tapi berhenti sampai ke Robbi atau diri yang sesungguhnya. Bukan kita mau menjadi Tuhan, tidak. Tapi bagaimana kita mengenal kodratnya, bagaimana kodrat-kodrat Tuhan ini memperkenalkan dirinya kepada Tuhan. Bukan kita belajar menjadi Tuhan, tapi kita belajar mengenal kodrat-kodrat. Dan kodrat inilah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan inilah yang akan menguasai diri kita. Apa kodratnya? Nyawa, apalagi jasad. Itu kodratnya tuh. Nah, zatnya tadi, mana zatnya tadi? Ini sudah jadi manusia nih. Nah, zat ini sudah bersifat. Nah, sifat ini menurunkan apa? Dia menganasirkan dengan 4 unsur. Apa? Kulit, daging, tulang, dan urat. Api, air, tanah, dan angin. Jadi kamu kelihatan tuh, makanya saksikan tuh, makanya di alam rahim itu dia saksikan tuh dia punya apa jasad dia apa dibikin. Dia menyaksikan dirinya sendiri di situ. Oh ini udah ada kepala nih, udah ada pokok. Kenapa? Yang sudah meliputnya ada masing-masing ruhnya. Nah, tapi belum bergerak. Nah, yang bergerak adalah afalullah atau nyawa tadi. Nah, inilah diri kita ini. Diri kita ini. Makanya dikatakan diri umat itu juga dia, yang dikatakan diri Tuhan itu juga dia. Makanya sama-sama mengikhlaskan. Bukankah kita ini, saya sudah katakan tadi, bukankah kita ini dilayani oleh sifat?
dilayani oleh penglihatan, dilayani oleh pendengaran, dilayani oleh gerak. Ini pentajalian sifat, bagaimana zat tadi sudah bersifat. Itu semua dia hidup karena dari mana? Dari nyawa kita. Kalau nyawa kita nggak ada ya kita mati. Makanya kalau kita selami ke dalam itu udah gelap tuh, udah kosong. Kenapa yang kosong tadi sudah bermaujud menjadi batang tubuh? Makanya Nabi Muhammad kita ini naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Dia diundang oleh Allah sampai di sana dia tidak melihat Allah. Dia tidak melihat Tuhan. Lalu turunlah peringatan. Sesungguhnya kalau di dalam Al-Quran ya, apa-apa yang bernyawa di atas di alam semesta itu ada tanda-tanda kebesaran. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak berpikir? Tapi dalam bahasa hakikat mengatakan sesungguhnya engkau itu aku. Kamu itu aku, kamu itu aku. Kalau nggak ada aku, nggak bakalan ada kamu tuh, nggak bakalan kamu kelihatan tuh. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan, tidak melihat Tuhan. Yang melihat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita masih merasa memiliki penglihatan ini, ya tidak kita melihat Tuhan. Kita sudah tahu makomnya, kita sudah tahu pemahamannya bahwa diri yang zahir ini adalah wujud kebesaran Tuhan. Tapi kalau masih yang memandang ini masih keakuan diri kita, ya memandang hanya jasad. Kita memandang tidak ada hikmahnya di situ. Tapi kalau kita sudah tidak merasa memiliki pandangan ini, ya yang memandang kepada dia, memandang kepada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan memandang secara lahiriah. Sebalik nur ilahiyah. Mana nur ilahiyah? Ini kita yang kelihatan ini, yang terang benerang ini, yang lebih indah daripada dunia, yang lebih cantik rupanya daripada alam semesta, yang lebih cantik daripada makhluk-makhluk yang lain seperti apa? Seperti hewan-hewan lain. Ini yang ganteng-ganteng ini yang cantik-cantik menawan. Makanya Allah sering katakan dalam kursinya, apakah aku ini lebih indah daripada dunia sehingga engkau melupakan aku, sehingga engkau tidak melihat aku bahwa aku ini terang benerang. Apakah aku ini tidak artinya apakah aku ini lebih indah daripada dunia sehingga engkau tidak melihatku? Padahal aku ini terang benerang, sempurna, mulia, dibuat dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita sudah terlena dengan keakuan dunia, membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk, sehingga kita tidak mampu memandang dirinya. Kenapa sudah lebih indah dunia? Kita sudah membanding-bandingkan diri kita, saya lebih cantik daripada dia ya, saya lebih ganteng dan dia lebih ganteng daripada diri saya, dia yang lebih cantik daripada diri saya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mampu menilai diri kita. Makanya kalau kita lagi bercermin, indahnya mukaku, cantiknya wajahku, kita niatkan, kita munajatkan. Kalau kita sampai itu, insya Allah kita akan cantik, kita akan ganteng. Tapi kalau kita niatkan di dalam diri kita, saya ini jelek, ya akan jelek. Makanya dikatakan, bagaimana kita berkata itu adalah doa. Kenapa? Yang berbicara adalah wujud Tuhan, wujud kebesaran Tuhan. Makanya kadang-kadang orang tidak sadar ya mengatakan sampai di lubuk hati, langsung terjadi tuh. Kaget aku. Apa yang dimaksud 17 anggota potong tubuh dan 7 anggota tubuh? Ya, 17 anggota tubuh itu ya, 17 anggota potong tubuh itu sudah dibagi dalam rakaat. Ya, dalam rakaat. 7 dibagi dalam sifat. Ya.
7 dibagi dalam sifat ma'ani tadi, sedangkan 17 sudah dibagi dalam kata sholat. Ya, 17 kata. Maksudnya 24 lah. Macam mana Bang Aina? Yang kata 7 anggota 7 apa? 17 rakaat. Iya, 17 anggota, ya 17 anggota badan tubuh. Ya, potong tubuh dan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh yang meliputi ya tadi yang 7 sifat. Ya, yang 7 sifat. Roda ini sampai sekalam Iya. 17 itu terbagi kepada rakaat. Makanya gaya-gayanya itu ya gaya-gayanya dirimu, itu rahasia Allah ya. Nanti aja lah kita pahamkan ya. Nanti kita sudah sampai di situ. Jadi yang sudah meninggal itu jadi afal dia ya Bang Eda. Orang yang meninggal dunia itu sudah menjadi dalam ketiadaan. Sudah menjadi dalam ketiadaan. Sama halnya kita itu belum dilahirkan. Sama halnya kayak gitu tuh. Menjadi dalam ketiadaan. Ketiadaan menjadi ada dan ketiadaan. Ya. Kembali kepada asal usulnya terjadi. Ya, kembali kepada asal usul awal terjadi tadi. Sudah nggak kelihatan. Ya, tapi bukan mereka berarti mati ya. Mereka itu bagaimana mempertanggungjawabkan yang diperbuatkan. Artinya yang diperbuat di dunia. Katanya Al-Quran artinya bagaimana Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang yang meninggal itu tidak mati, tidak meninggal. Sesungguhnya orang yang mati itu tidak mati. Tapi mereka hanya kembali kepada ketiadaan. Ya, kembali kepada ketiadaan. Ya, asal mula jadi, asal mula mereka yang waktu dulu. Gitu. Ya. Berarti kalau sudah dalam ketiadaan ya sama halnya ke Bang Alam bagaimana perasaan sebelum diadakan di dunia ini. Ya. Kalau kita menceritakan tentang panjang lebar tentang kejadian di sana ya walau alam ya Bang Alam, walau alam entah kemana ya. Tapi mereka hanya bagaimana dimengatakan dalam Al-Quran yang artinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu kembali kepada dalam ketiadaan. Ya, dalam ketiadaan. Itu kembali kepada Allah itu, kembali kepada dalam ketiadaan. Kalau macam seumpamanya saya mau menjelaskan tentang perjalanan kayak gimana sana, bagaimana untuk bertemu dengan surga walau alam, karena saya belum sampai di sana Bang Alam. Ya. Kembali ke dalam ketiadaan, itu sudah dikatakan bagaimana dalam surat Maryam, bagaimana sesungguhnya manusia itu belum berwujud, ya, tapi sudah ada, belum berjasad, ya, artinya belum memiliki zahir, lepas itu diadakan, diadakan karena ada yang ada, lepas itu ditiadakan, karena apa? Karena ada yang ada, ya, gitu. Ditiadakan oleh yang ada tadi tuh, ya. Itulah yang menguasai dirimu, yang mengadakan kamu juga yang ada dalam dirimu, yang mentiadakan kamu juga yang ada dalam dirimu. Berarti itu itu yang menguasai diri kita, itu yang menguasai diri kita. Tidak ada yang lain. Kalau untuk kita macam kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya itu walau alam, ya. Karena Al-Quran kita hanya sebatas 30 juz, hanya menerangkan bagaimana yang berkuasa dalam diri kita. Monggo Bang Alan, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Enggak, itu aja. Iya, makanya mereka itu ada tuh tapi nggak kelihatan Bang Alan ya. Makanya siapa yang mampu menyampaikan doa berarti bukan mereka udah nggak kayak macam di alam kita. Mereka itu nggak lagi bilang mau memerlukan ayat ya. Kalau kita mendoakan nggak memerlukan lagi suara, enggak. Nggak memerlukan lagi macam kita mau bacakan ayat ya untuk kita artinya untuk almarhum ini ya.
orang yang ke sana tuh udah nggak, artinya udah nggak memerlukan ayat yang kita ngomong, udah nggak. Tapi bagaimana rasa kita ini, ya, batin kita ini mampu membimbingnya kembali kepada Allah dengan bertajali tadi. Nah, gitu. Dengan makom apa yang kita bacakan, ya, seperti macam surat Yasin tuh, ya. Kita baca kodrat surat Yasin apa, ya, tadi tentang ruh Yasin. Ya. Berarti kita harus berpedoman bagaimana kita harus memiliki wawasan, kita mengetahui tentang perjalanan dalam surat Yasin, kodrat Yasin. Baru kita macam surat Al-Fatihah bisa juga, ya. Tapi yang menentukan adalah rasa, ya, batin kita. Batin kita ini apakah mampu, ya, menghidupkan apa yang kita baca ini? Mampu nggak? Jadi yang kalau kita mampu menghidupkan bacaan kita ini, berarti yang artinya yang hidup ini yang dalam bacaan ini yang menghantarkan ke sana. Itulah rasa. Itulah artinya batin kita. Ya, gitu. Kalau kita hanya memandang dia hanya cuma bacaan seperti surat Yasin, cuma huruf-huruf, ayat-ayat, apakah ayat ini dia mampu membawa orang meninggal tuh? Nggak mampu. Dia cuma ayat saja kok. Tapi bagaimana ayat ini kita tahu kodratnya, kita mampu menghidupkan dia. Artinya ayat ini kita mampu menghidupkan dia dengan rasa kita. Inilah yang akan menghantarkan dia. Kodrat mana? Kodrat itu apa yang dikatakan apa yang kita baca tadi. Kalau sudah kembalikan ke kodrat yang apa yang kita baca itu sudah kita mampu mengembalikan dia kepada jalannya Allah. Al-Quran itu kan jalannya Allah. Jadi bukan ayat yang mampu, ya. Ayat itu nggak mampu dapat beriman, tapi bagaimana ayat ini mampu kita hidupkan. Seperti contohnya ini, amalkan surat Yasin, amalkan surat Al-Ikhlas, amalkan surat An-Nas. Amalkan itu yang dikatakan amalkan itu yang kayak gimana? Apakah amalkan cuma membaca doang atau bagaimana? Kalau cuma amalkan kita membaca doang, lepas itu apa fungsinya kita membaca tuh? Coba apa fungsinya? Contohnya saya kasih contoh. Coba Bang Alan lihat itu piring yang kotor di depan. Lepas itu Bang Alan saya suruh berzikir 1000 kali dengan kalam bismillah. Mampu nggak zikir itu? Mampu nggak dia membersihkan piring yang kotor itu? Mampu nggak? Tidak akan mampu. Tanpa apa? Tanpa bertajal, tanpa berkehendak. Ya. Bagaimana dia berkehendak? Tanpa diri kita sendiri. Ya. Tanpa rasa tadi bergerak. Begitupun juga kita mengamalkan surat-surat. Bagaimana surat ini kita hidupkan di dalam diri kita? Kalau kita sudah tahu, oh ini kodratnya surat ini kodratnya. Tadi saya harus menghidupkan dalam diri saya. Kita hidupkan di dalam diri kita. Kalau dia sudah hidup dalam diri kita, menjadi artinya bagaimana dia akan menjadi sesuatu amalan yang baik bagi diri kita. Berbentuk kauli. Kauli berbentuk dengan wahyu. Bukan lagi tulisan. Itu yang dikatakan amalan. Coba kita amalkan surat. Siapa yang pernah mengamalkan surat 1000 dinar atau 100 dinar kah 1000 dinar? Coba amalkan, duduk di dalam kamar setiap hari, lepas itu mengamalkan tuh. Mampu nggak dia mendatangkan uang? Nggak mampu, tanpa kehendak, tanpa berusaha, tanpa bekerja. Makanya orang tua dulu kata doa tanpa usaha kosong, usaha tanpa doa hampa. Kalau cuma doa doang tanpa usaha itu kosong, bohong. Orang bilang kalau cuma doa doang tanpa kerja, tanpa usaha itu bohong tuh. Harus perlu kehendak, harus perlu usaha. Samanya apa yang saya macam contohnya saya amalkan surat Yasin, untuk surat Al-Fatihah untuk dapat rezeki. Berarti dengan kehendak, dengan kemauan untuk mencari kerja.
Ya kita hidupkan apa yang kita baca ini. Gitu Bang Alan ya. Jangan kalau kita cuma mengandalkan tulisan ya nggak mampu. Dengan kehendak ini yang dikatakan kehendak Allah, dengan kehendaknya sendiri akan diadakan dengan kehendaknya sendiri. Ini kehendak sifatnya sendiri. Tapi yang saya paham kodrat Yasinnya doang, banyak. Lainnya saya Kalau Al-Fatihah itu tujukan kepada batin. Ya Al-Fatihah tujukan kepada batin. Ya. Kalau yang dikatakan surat Al-Kahfi itu kepada jantung. Ya. Markuba jantung ya, di jantung kita. Kalau Al-Fatihah itu di kolbu, kolbu di batin. Itu kodratnya tuh, ya perjalanan diri, perjalanan Allah dalam diri manusia melalui kolbunya. Itu kalau kita mengamalkan itu yang dikatakan amalan. Ya. Nah, surat Yasin kalau tidur bagaimana, surat Anas kalau tidur kita mengamalkan bagaimana. Kita harus bertajali pada surat Yasin itu. Kita harus hidupkan surat Yasin, kita harus hidupkan surat Anas itu dalam diri kita. Itu mengamalkan. Nah, makanya bagaimana ayat ini sudah menjadi kauni, bukan lagi kauli, sudah menjadi kauli. Kauli itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak kelihatan bagaimana seperti asal usul Al-Quran pertamanya yang diturunkan. Al-Quran itu kan diturunkan kan tidak bertulis, tidak berbentuk, tidak berupa ayat, tidak berupa tulisan. Dia kan wahyu. Makanya kita harus pulangkan potensinya di asalnya. Ya asalnya itu kan ditulis oleh para sahabat. Ya, dikumpulkanlah Al-Quran itu surat-surat di pohon kurma, mungkin sahabat-sahabat pernah tulis di atas batu, dikumpulkanlah menjadi satu kitab Al-Quran. Tapi kalau kita meniti ke asalnya, ke asal waktu penurunan itu tidak berbentuk tulisan, tidak berbentuk tinta, tidak berbentuk warna, ya, berbentuk kauli, wahyu. Makanya kalau kita mengamalkan, apakah mampu kita menghidupkan kembali ayat Al-Quran ini? Makanya Ali bin Abi Thalib itu digelar oleh Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup. Ya karena apa? Dia baca Al-Quran, setiap dia baca Al-Quran dia menghidupkan di dalam dirinya. Ya, sehingga beliau dijuluki manusia yang tidak pernah melihat auratnya sendiri. Ya. Tidak pernah melihat kerahasiaannya dirinya sendiri atau auratnya sendiri. Itu yang mengamalkan. Harus hidup ayat itu dalam diri kita. Begitupun juga kita sholat, kalau imam ini baca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita harus paham apa yang dibacakan imam ini. Nah ini yang kita saksikan. Yang kita saksikan bagaimana ayat ini sudah hidup di dalam diri kita, inilah yang kita saksikan. Inilah yang kita saksikan perjalanan ayat ini di dalam diri kita, sehingga mengelilingi bertawaf di dalam kolbu kita, sehingga muncul di rongga sampai di alam mulanya, di mulut kita, sehingga kita terikut membaca. Karena apa? Di dalam sudah membaca duluan. Monggo apalagi Bang Ojo sini to. Nyapo sini ae. nggak ada. Terharu-haru dia bagaimana menjalankannya nanti tarekat ini. Subhanallah. Habis ini dia bubuk, jadi mohon doanya moga bisa menjalankan tarekat ini. Bang Alan ini yang memikirkan bagaimana cara ini, yang memang artinya saya juga sama perasaan sebenarnya dengan Bang Alan ya. Sama-sama tidak memiliki lagi seorang ayah ya. Saya juga ini, tapi bagaimana kita artinya selalu senantiasa mendoakan bagaimana ya dengan berkali-kali tadi.
Betul saja kita kirimkan dia ayat yang hidup ini seperti surat Al-Fatihah. Ya. Bagaimana kita bisa menghidupkan ayat itu di dalam diri kita? Inilah yang mengantarkan dia dalam mungkin dalam hadapan Allah, atau mungkin untuk kedamaian dia di sana, untuk ketenangan dia di sana. Yang penting kita tahu menghidupkan saja ayat itu. Makanya kadang-kadang orang itu, loh, kok bisa ya Bismillahirrahmanirrahim saja kamu cuma meniup air, kok bisa sembuh ya? Kenapa dia mampu menghidupkan ayat itu? Dan yang membaca juga sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Bang, kenapa di sifat 20 cuma 7 yang dibesarkan? Karena saya tidak tahu. Bang Yuda, Ya, emang Bapak sudah meninggal? kalau Bapak udah nggak ada, Umi ini masih ada. oh alhamdulillah. Ini masih ada. Yang saya ingat pesan almarhum bapak saya, dia cuma bilang gini, Bang Yuda, anak saya yang satu ini dia beda, yang itu yang saya pegang dari sampai sekarang. Iya, apa yang orang tua ngomong itu memang benar. Apa yang beda dalam diri kita? Mungkin yang diharapkan ya mungkin cuma Bang Alan ya. Mungkin yang diharapkan ya suatu saat nanti mungkin dia tidak ada, mungkin hanya diharapkan sama Bang Alan ya. Nah gitu. Kadang-kadang dia muncul dalam mimpi kita tuh ya. Nah itu dia cuma mengharapkan bagaimana kita mendoakan. Bang Alan usia berapa ditinggal ayahnya? Usia berapa Bang Alan ditinggal bapak? Sekarang umur 33. Beliau udah begitu mungkin 3 tahun 4 tahun. Oh, itu udah gede Bang Alan. Bagaimana dengan anak-anakku Bang Alan? Apalagi yang bungsu, dia nggak sempat lihat karisma bapaknya. Dan itu kita sebagai ibu kayak saya punya kewajiban menyampaikan pesan-pesan itu terhadap anak-anak kita gitu. Makanya saya baca Al-Quran kemarin itu, saya sampai pagi-pagi tuh Bunda Nepi belum bangun tuh. Saya bangunin. Dia ditelepon. Dia Bertajali tuh. Bertajali nangis. Dia bilang, Kayak Aina nangis. "Inna amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa" itu. Saya bertajali di situ, ya Allah, nggak bisa berhenti nangis ya. Saya telepon Bunda Nepi, Ya Allah, ampunilah dosa temanku saya pikir diri saya sendiri. Saya bertanya diri saya sendiri, kenapa ini? Saya menenangkan diri, tapi kayak apa ya? Nelpon Bunda aja lah, gitu. Terpaksa nelpon pagi-pagi. Jam berapa nggak tahu, jam berapa. 4:30. Benar ya. Orang masih sholat itu. Nggak tahu, pokoknya lagi di jalan nih mau pergi kerja ini kan, habis biasanya kan saya kemarin itu habis yasinan tuh, terus baca surah itu ayat berapa itu Al-Baqarah, lupa, yang disuruh bertakwa yang sebenarnya